Lamtoro atau dalam bahasa Latin disebut Lecena lekecephala sudah cukup lama dikenal masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Sumbawa. Namun, pemanfaatannya sebagai pakan ternak masih jarang, bahkan masih tergolong baru bagi sebagian masyarakat setempat. Tanaman ini biasanya dianggap tanaman liar dan hanya berfungsi sebagai tanaman pagar pembatas lahan kebun mereka. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP NTB sejak tahun 2011 lalu mulai memperkenalkan salah satu hasil inovasi mereka, yakni pengembangan pemanfaatan lamtoro sebagai pakan ternak sapi, terutama untuk usaha penggemukan. Pemanfaatan lamtoro di Pulau Sumbawa ini mulai dilakukan oleh sejumlah peternak binaan BPTP NTB di daerah Jatisari, Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa. Wayan Budiase dan Mangku Sandiase adalah dua dari puluhan peternak anggota kelompok mitra binaan BPTP yang kini sudah menggunakan lamtoro sebagai pakan utama usaha penggemukan sapi Bali yang mereka geluti. Menurut Wayan Budiase atau yang akrab disapa Pak Budi, pengenalan lamtoro sebagai pakan ternak oleh BPTP NTB sangat membantunya dalam upaya mengatasi masalah kelangkaan pakan yang selama ini mereka alami, terutama di saat musim kemarau. Dibandingkan pakan hijauan lainnya, lamtoro memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, mudah didapat karena tersedia sepanjang tahun dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga lebih cepat menaikkan berat badan sapi yang digemukkan. Pak Budi mungkin bisa cerita kenapa Pak Budi memilih lamtoro untuk penggemukan ini, Pak? Ya gini, lebih cepat penggemukannya ketimbang gamal dengan lentoro. Kalau dibandingkan dengan rumput gimana, Pak? Masih menang ini lentoro. Iya. Berarti Pak Budi sudah membuktikan kalau lamtoro itu lebih cepat. Memang dari dulu sudah kita ini kalau lebih segar lah badannya. Dengan adanya lamtoro, kini Pak Budi dan puluhan peternak lainnya berani merubah sistem pemeliharaan ternak yang umum di masyarakat setempat, yakni biasanya dilepas di padangan menjadi dikandangkan. Besarnya manfaat lamtoro sebagai pakan ternak, terutama untuk penggemukan sapi Bali, yang dirasakan Pak Budi, membuatnya berani menyulap sekitar 2 hektar lahan pertanian miliknya menjadi kebun lamtoro. Manfaat yang sama juga dirasakan oleh Mangku Sandiase atau biasa disapa Ibu Mangku. Dengan adanya lamtoro, kini janda beranak 3 ini berani memelihara belasan ekor sapi tanpa harus takut mengalami kesulitan pakan lagi. Jika pakan lamtoro di kebunnya tidak mencukupi, ia pun tak segan-segan membelinya dari peternak yang lain. Sukses peternak di Jatisari, Sumbawa, kini mulai dicontoh oleh peternak di daerah lain. Salah satunya adalah kelompok peternak di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Seperti halnya peternak di daerah Sumbawa, keberadaan lamtoro di daerah Dompu juga sudah ada sejak dahulu. Namun, belum ada peternak yang memberikan lamtoro untuk pakan sapinya. Ketua kelompok peternak di Dorebara, Sopan Sopian,
mengakui pikiran mereka mulai terbuka untuk memanfaatkan lam toro sebagai pakan ternak setelah kunjungan studi banding kelompok mereka ke Jatisari, Sumbawa. Dari itu makanya saya bilang dari Jatisari dulu kita diajak ke Jatisari itu sangat berkesan sekali buat saya. Saya diajak sana itu makanya perlu studi banding perlu sekali sih. Hampir semua peternak di Dorebara mengakui awalnya pemberian lam toro sebagai pakan ternak sulit dilakukan. Selain tidak terbiasa dan dirasa aneh bagi para peternak, sapi pun enggan memakannya. Namun karena sudah melihat hasil di Jatisari, mereka pun tetap bertekad agar sapinya mau memakan lam toro. Salah satu cara yang mereka tempuh yakni dengan mempuasakan sapi, sehingga sapi terpaksa makan lam toro. Lambat laun, sapi pun akan menjadi terbiasa. Kerja keras para peternak di Dorebara mulai membuahkan hasil. Sapi-sapi mereka kini mulai doyan mengkonsumsi lam toro. Kondisi tubuh sapi pun mulai menunjukkan perubahan, mulai dari warna bulu yang lebih mengkilat hingga penambahan berat badan yang lebih cepat. Beberapa peternak mengaku sangat terbantu dengan adanya lam toro. Kita dulu kan pakai rumput. 2-3 jam baru satu karung kita ambil. Kita senang sama lam toro ini 5 menit kita sudah pulang. Berarti cepat ngumpulin cepat ambil ya. Sapi, Pak, ya. Juga ibu-ibu juga bisa pergi ambil sendiri. Bisa membantu. Kayak kalau tidak ada bapaknya. Oh iya. Itu makanya kita senang sama lam toro. Sekarang, peternak di Dorebara tidak saja memanfaatkan lam toro yang sudah ada di sekitar, tapi mereka juga mulai menanam lam toro di ladang-ladang mereka. Sopan Sopian termasuk peternak yang berani merubah 2 hektar ladang kacangnya menjadi kebun lam toro. Pembinaan BPTP tidak saja menyangkut pemanfaatan lam toro sebagai pakan ternak, namun juga bagaimana caranya budidaya lam toro, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pengukuran lingkar batang dan tinggi tanaman untuk mengetahui pertumbuhan lam toro, sehingga memudahkan untuk memprediksi produksi lam toro dalam satu luasan lokasi tanam. Hal ini penting untuk memperkirakan carrying capacity atau jumlah sapi yang mampu ditopang dengan produksi lam toro yang ada. Selain pemanfaatan lam toro sebagai pakan ternak dan cara budidayanya, BPTP juga melakukan penimbangan ternak secara rutin tiap bulannya. Cara ini ternyata cukup jitu untuk merangsang para peternak lebih giat dan lebih serius dalam memelihara sapinya. Peternak dituntut lebih serius, terutama dalam hal pemberian pakan yang efektif dan efisien. Karena bagi mereka yang ternaknya mengalami kenaikan berat badan paling sedikit, akan menjadi bahan olok-olokan atau guyonan rekan-rekan lainnya dengan sebutan tukang tidur atau tidak bisa memelihara sapi. Selain dapat memacu semangat para peternak, penimbangan ternak secara rutin dan berkala ini juga merupakan upaya dalam menentukan harga jual sapi. Melalui penimbangan, peternak dapat mengetahui berat badan sapi peliharaannya, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pembeli. Sebelumnya, bila petani ingin menjual sapi, harga ditentukan hanya berdasarkan taksiran pembeli terhadap kondisi tubuh sapi. Namun sekarang, peternak sudah punya gambaran kisaran harga sapi mereka berdasarkan berat badan hasil penimbangan tersebut. Melihat besarnya manfaat lam toro sebagai pakan ternak untuk sapi penggemukan, tentunya patut ditiru oleh peternak-peternak lain. Upaya penyebarluasan teknologi ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan BPTP semata, namun
perlu partisipasi dan dukungan dari kita semua, termasuk para penyuluh pertanian, dinas terkait, maupun para peternak itu sendiri.